kasih. Sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan bahwa MOU ini adalah langkah pertama. Jadi tindak lanjutnya adalah kami siap mendukung apa yang menjadi hal-hal yang menjadi keperluan dari PT JM. Jadi kami bisa apa yang bisa kami siapkan, kami menunggu, justru kami sifatnya karena datun itu adalah kuasa, percaya. Jadi kita menunggu dari PT JF apa yang bisa diperlukan oleh JF untuk kita dukung. Misalnya kalau terkait misalnya beracara di pengadilan atau di luar pengadilan, kami bisa memberikan bantuan itu, atau PT JF ingin melakukan sesuatu kebijakan, mengeluarkan peraturan, kami bisa memberikan legal opini apakah kebijakan ini sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan apa, atau menimbulkan, kalau tetap dikeluarkan bisa menimbulkan apa, kami bisa menimbulkan legal opini. Atau kalau berhubungan dengan BUMN atau kepentingan negara lainnya, kami bisa memediasi untuk semua agar yang menjadi sasaran strategisnya dia bisa berjalan lancar. Benefitnya seperti apa sih Pak yang didapatkan dari kerjasama ini? Benefit dalam arti, kalau benefit secara materi kita tidak bicara secara materi itu nilainya adalah di PT JF. Tapi kita benefit, kita akan memberikan kontribusi terhadap produk-produk legalitasnya. Jadi kita jamin bahwa segala sesuatu yang ditempuh oleh PT JF sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga mereduksi kemungkinan adanya implikasi penyimpangan terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang. Dan kalau memang sejak awal kita sudah melakukan diskusi, memberikan legal opini, maka kita bisa mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Selama ini udah terdeteksi adanya pelanggaran undang-undang? Kita sudah diskusi beberapa. Oke Pak. Mungkin bisa dipaparkan dulu Pak. Ya, jadi terima kasih teman-teman wartawan sekalian. Bagi saya pribadi, kerjasama ini memang membantu kita dalam proses pengelolaan manajemen perusahaan yang tadi sudah dijelaskan bahwa notabene perusahaan kami 100% milik pemerintah, 50 BUMN dan 50 Pemprov DKI. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah lihat ada video terakhir yang memperlihatkan strategi kita 20 tahun ke depan. Nah, ini adalah kerja besar yang harus kita kelola dengan baik itu dari risikonya, kepastian hukumnya, juga dari sisi komersialnya. Nah, hal-hal tadi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tentunya dengan tupoksi masing-masing, ya, kami butuh satu rekan yang solid, yang kuat, dan di sisi legal kami memilih bermitra dengan kejaksaan supaya di sini juga terlihat bahwa memang negara hadir dari sisi hukum di sini untuk mengamankan dan mengelola strategi yang tepat. Itu visi dan misi utamanya. Nah, untuk lain-lainnya itu hanya turunan-turunannya, bahwa di dalam sedang ada beberapa kasus hukum yang sedang kita bereskan, itu semuanya kan teknis ya. Tapi visi besarnya adalah mengamankan pengelolaan dan mengamankan aset negara, aset perusahaan yang notabene perusahaan negara. Pak, untuk realisasi besok apa Pak? Kasus pertama yang akan dilimpahkan? Oke, jadi besok itu kita akan paparkan bagaimana cara JF mengelola asetnya. Ya. Jadi JF ini kan perusahaan yang tadi sudah saya jelaskan didirikan tahun 73. Aset kami itu adalah hasil pembebasan dari masyarakat langsung, ya. Bukan penyertaan aset dari negara, bukan penyertaan lahan dari negara, tapi kami membebaskan langsung. Nah, dalam proses pengelolaan aset itu kita sudah menyewakan
dalam jangka panjang 30 plus 20 tahun. Nah, di dalam perjalanan yang selama 46 tahun kan banyak dinamika, baik itu dari sisi komersial, perubahan aturan dan sebagainya. Nah, dengan langkah strategis 20 tahun ke depan, ini harus dipotret ulang kondisi saat ini, baik itu dari sisi komersial, legal dan sebagainya. Nah, dari sisi legal kami akan paparkan apa yang menjadi catatan-catatan dari sisi pantauan kami sebagai pengelola, dan nanti kami minta pendapat dari ahlinya, yaitu para JPN, khususnya di sini Ibu Asdatun ya, beserta timnya, supaya kami bisa mengerti mungkin pada saat dulu terjadi